Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab di dalam mendidik anak. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang rihlah bisibyan li sama'il ilmi, yaitu rihlah mengadakan perjalanan ya, bersama anak ya, untuk mendengarkan ilmu ya, dimana kita memutlakan pembahasannya itu rihlah atau perginya anak untuk mencari ilmu, tapi dimaklumi bahwa anak terkadang tatkala pergi itu akan lebih aman manakala di situ ada walinya, seperti orang tua ya, paman dan semisalnya, dari sisi keamanan gitu. Dua pertemuan kita sudah membahas pada pasal tersebut ya, dan masih ada beberapa kisah yang belum kita selesaikan, ada 2 atau 3 ya, dimana pada terakhir kali ya, terakhir pertemuan kita menyebut bagaimana Abul Hasan At-Turtusi Ad-Dastami rahimahullah ta'ala, beliau ditanya oleh Al-Hakim tentang bagaimana dia bisa meriwayatkan dari para ulama ya, padahal beliau itu kembali dari Irak itu setelah 20 tahun gitu loh ya, ba'dal isrin gitu. Maka beliau menyebutkan ya, artinya di situ Abul Hasan At-Turtusi menyebutkan qad kana abi hamalani ilal Irak wa ana shaghir lisama'i minhum thumma raddani ila Turtus. Ayahku membawa aku itu ke Irak sementara aku masih kecil untuk mendengarkan ilmu dari mereka, dari para ulama ya. Kemudian beliau mengembalikan saya ke Turtus. Yang ditanyakan oleh Al-Hakim di sini bagaimana cara dia bisa meriwayatkan, kan masih kecil gitu loh ya. Kaifa rawaita an haula'i wa innama waratta al-Iraq ba'dal isrin ya. Bagaimana engkau ini bisa, atau bagaimana caranya kamu meriwayatkan dari mereka sementara kamu kembali dari Irak itu setelah 20 tahun. Maksud kembali itu kan berarti dulu kan masih kecil gitu loh, kok bisa meriwayatkan gitu loh. Maka beliau menyebutkan caranya ya, karena ayahnya membawa dia ke Irak ya, sementara dia masih kecil, untuk mendengarkan ilmu dari para ulama ya. Baru setelah dewasa orang tuanya mengembalikan ke Turtus ya. Sehingga di sini penting ya, orang tua itu entah
dia mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, kemudian mengajak anak, ataupun perjalanan bukan menuntut ilmu, misalnya dagang ya, itu tidak ada masalah gitu. Dan anak dibawa untuk dia bisa menuntut ilmu, sementara orang tuanya berdagang, misalnya seperti itu. Tatkala Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di waktu masih kecil ya, itu ayahnya kan mau pindah dari kota yang ada yang di situ ditempati oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya. Maka pada waktu kecil itu Syekh Utsaimin ditahan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di gitu, karena mengharapkan perkembangan selanjutnya gitu. Jadi dari situ ya, yang menjadi inti itu anak terkadang dibawa atau ditinggalkan itu untuk bisa menuntut ilmu. Kalau di masa sekarang ya mondok gitu. Mondok itu kan berarti ya rihlah gitu, dia mengadakan perjalanan. Walaupun begitu sampai di pondok, perjalanannya sudah sampai gitu. Ya, itu penting ya untuk diketahui gitu. Dan orang tua itu tidak perlu untuk khawatir ya, tatkala membiayai anaknya itu ke pondok ya belajar, itu nggak perlu khawatir gitu. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu ada 2 orang bersaudara ya. Yang satu itu ja'an Nabi alaihi salatu wasallam wal akhar yahtarif gitu. Sementara yang satu mencari nafkah. Maka wasyaka ila Nabi alaihi salatu wasallam al-muhtarif ya ala akhi ya, yang mencari nafkah ini dia mengadukan kepada Nabi gitu loh, tentang saudaranya. Kok dia yang nyari uang, saudaranya yang ngaji terus gitu loh, datang kepada Nabi. Maka Nabiullah Muhammad SAW kemudian memberikan sebuah nasihat, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi kamu itu diberi rezeki oleh Allah karena saudara kamu. Dan betapa beruntungnya ya kalau orang itu mendapatkan rezeki orang-orang yang memperjuangkan agama Allah itu dilewatkan dia gitu. Betapa beruntungnya ya. Kita tahu di dalam urusan dunia saja ya, banyak rezeki dari Allah itu dilewatkan oleh orang yang punya perusahaan kan gitu, oleh orang yang mempekerjakan. Makanya orang yang punya usaha mempekerjakan orang lain itu biasanya rezekinya lebih banyak, walaupun dia punya karyawan sampai ratusan ya, dia menggaji sampai puluhan juta, tetapi yang didapat itu lebih banyak daripada karyawannya. Per karyawan maksudnya, paling per karyawan gaji paling maksimal sampai tingkat manajer di kota Jogja yang 4 juta gitu ya, 4 juta paling 4 atau 5 saya nggak tahu ya. Tetapi kalau bosnya yang punya perusahaan ya keuntungannya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Sebagaimana ini dimaklumi. Saya pernah lihat itu ada ikhwah, dia punya karyawan cukup banyak gitu. Ya karena ikhwan ya, walaupun setingkat manajer gaji nggak sampai 4 juta, paling 3 juta sekian. Itu saja sudah ikhwahnya seneng gitu ya, karena ikhwah itu biasanya lebih sederhana kehidupannya. Tapi yang mempekerjakan itu per bulannya masuk tidak kurang dari angka 30 juta bersih itu. Berarti kan lebih banyak gitu loh. Padahal dia udah gaji karyawan jumlahnya sekian gitu. Dan tentu itu melalui muamalah gitu. Artinya rezeki dari karyawannya itu dilewatkan
perusahaannya atau dilewatkan PT-nya ya, tempat usahanya itu. Demikian gitu loh. Ya, lewatkan demikian. Itu saja udah keutamaannya besar kalau orang dia mau menunaikan hak orang yang bekerja ini. Apalagi kalau memang rezeki orang yang soleh itu orang yang berjuang di jalan Allah itu dilewatkan dia gitu loh. Dilewatkan dia. Seperti penuntut ilmu rezekinya dilewatkan dia gitu. Itu luar biasa itu. Karena penuntut ilmu itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Bukan cuma diharapkan kebaikannya untuk dia ya, untuk anak itu sendiri atau orang yang menuntut ilmu itu sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Karena begitu nanti dia mengajar mampu itu tentu orang yang menjadi sebab rezeki itu sampai kepadanya itu punya porsi pahala gitu, atau dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan seorang itu memandang penuntut ilmu itu orang yang banyak menimbulkan masalah dalam ekonomi gitu. Jangan gitu. Tapi hendaklah diyakini justru adanya penuntut ilmu itu rezeki itu menjadi luas. Ya, rezeki itu menjadi luas. Nah, jangan sampai kalah sama orang awam itu. Orang awam itu untuk apa istilahnya, mereka biayai anaknya belajar itu sampai uang gedungnya puluhan juta ya, bahkan kadang ratusan juta di beberapa pondok pesantren itu. Ya, karena punya brand pondok itu, punya misalnya bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, walaupun nahwu enggak bisa. Ada beberapa pondok seperti itu ya. Jadi memang pembicaraan bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus ya. Tapi kalau suruh baca kitab enggak bisa, karena di sana ditekankan bukan kitabah ya, untuk nahwu dan semisalnya. Wahakata. Itu masuk sana biayanya besar. Ya, biayanya besar banget gitu. Ada sekitar beberapa informasi dari murid-murid kami, ada yang sampai 50 juta, ada yang sampai hampir 100 juta gitu. Ya. Dan itu tidak mengurangi itu tidak menjadikan menyusahkan di dalam mencari nafkah gitu loh. Ya. Nah, jadi Nabi sampai bersabda la'alaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu itu diberi rezeki karena saudara kamu itu gitu. Saudara kamu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Su'ila Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala an Abdillah ibni Umar ibni Abi Bakrin al-Maqdisi faqala safara ila Baghdad sagiran wa sami'a biha kasiran wa tafaqqaha biha kasiran wa sara faqihan hasanan. Ditanya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala tentang Abdullah bin Umar bin Abi Bakrin al-Maqdisi ya. Ini di abad ke-6 ya. Maka beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Umar bin Abi Bakrin al-Maqdisi itu bersafar ke kota Baghdad di waktu dia masih kecil ya, sogiran. Jadi kalau ini kan memang anaknya safar gitu, biasanya setelah balik ya. Dan dia mendengar ya, di Baghdad itu banyak ilmu ya. Dia bertafakuh ya, dengan apa istilahnya, mempelajari ilmu di sana itu banyak ilmu yang dipelajari, sehingga jadilah dia seorang faqih yang bagus ya, faqih yang bagus. Nah,
Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam tarjamati Abdul Aziz ibni Ali ibni Nasr Al-Harani, rahala ila Baghdad fis fisibahi sanata samanin wa sabaina wa khamsimi'ah li talabil ilmi. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam biografi Abdul Aziz bin Ali bin Nasr Al-Harani, ini di awal abad ke-7 tahun 601 ya. Beliau mengatakan bahwa Abdul Aziz bin Ali bin Nasr Al-Harani itu rihlah ke kota Baghdad di waktu dia masih kecil pada tahun 579 Hijriah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan kita tahu ya, menuntut ilmu mereka sampai jauh ya. Dengan fasilitas yang waktu itu masih seadanya. Kalau kita saja fasilitasnya enak, ada pesawat, ada kereta api, ada motor, ada mobil, ada banyak lah gitu. Bersamaan dengan fasilitas yang banyak itu ya, majelis ilmu itu nggak banyak penghadir gitu ya. Nah, makanya kalau pelajaran-pelajaran takhusus ya, pelajaran-pelajaran yang lebih apa istilahnya dipertajam itu sering pesertanya itu apa, mereka takodum, makin lama makin maju softnya gitu loh, makin maju. Dulu sampai soft belakang, lama-lama menjadi soft. Nah, kita melihat ya sejak ya, ini tidak cuma ya, dari saya bertanya pada guru-guru kami juga seperti itu. Menuntut ilmu itu juga memang seperti itu. Nanti lama-lama ya tinggal 1-2 gitu. Ya. Dari dulu kami belajar juga seperti itu. Juga di saat kami mengajar juga tidak jauh beda gitu. Ya. Dan andaikan sampai tersisa, misalnya ada program sekian tahun gitu, selesai itu Masya Allah itu ada 2 orang yang selesai aja udah kita bahagia sekali gitu. Ya. Karena dulu waktu kami belajar pernah takhusus ada beberapa guru kami itu ya, ada yang sampai tersisa 1 orang saya sendiri gitu, pernah gitu. Ya. Ada yang kemudian tinggal 2 orang, ada yang kemudian tinggal 4 orang ya. Dari berbagai majelis yang kami ikuti takhusus rata-rata seperti itu. Dan ternyata waktu kami tanya kepada guru-guru kami juga nggak jauh beda gitu. Ya. Dan juga kami lihat beberapa teman itu juga seperti itu ya, dia terang buka takhusus gitu. Pesertanya pertama kali banyak sampai hampir 100. Tapi ternyata karena ada teman ngajar buka program, salah satu murid saya ikut di sana, ada berapa ya? Murid saya yang ikut tuh ada 4 atau ada 5 ikut di sana. Ya, saya tanya, gimana sekarang pelajarannya? Tinggal habis semua, tinggal saya sendiri gitu. Dari murid saya sendiri yang ikut 4 orang itu pun hanya tinggal 1 orang gitu. Ya. Padahal pertama kali waktu daftar tuh hampir 100 ya. Juga yang program yang kita bikin itu dulu ada yang sampai daftar itu sampai tes itu ada berapa ya, hampir 70-an atau 80 itu yang program 4 tahun itu. Sekarang di tahun ketiga itu tinggal 4 atau 5, itu udah satu yang benar-benar menggembirakan gitu ya. Sampai tersisa 4 itu atau 5 itu menggembirakan sekali, karena di tahun yang
sudah tahun pertama, tahun ketiga itu pesertanya mesti semua udah bisa membaca kitab, sudah tahu ilmu usul, itu bisa dilihat dari tesnya kan. Tatkala diujikan materi qawaid fikih nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Pada waktu pembahasan ujian ilmu usul nilainya bagus-bagus, wah itu benar-benar harta yang luar biasa ya. Ya, harta kekayaan yang melimpah. Karena kalau udah seperti itu mesti dia akan ngajar terus, nggak akan berhenti gitu. Nanti dia punya murid lagi, dia ngajar, punya murid lagi, akan jadi amal jariah gitu. Ya, itulah ilmu yuntafa'u bihi gitu. Ya. Makanya dengan kemudahan yang ada pada diri kita itu hendaknya kita jangan sampai merasa lemah ya dalam belajar itu. Jangan sampai maju terus gitu. Ada orang yang, ini nasihat ya, ada orang yang dia belajar itu sukanya itu ngicipi, itu bahasa mencoba gitu loh. Yang namanya orang ngicipi itu nggak pernah kenyang gitu. Ada makanan dicipi enak, ada makanan ngicipi lagi, itu nggak akan pernah kenyang dia. Ya, itulah orang yang belajar, nanti ada program dibuka ikut, nanti sampai pelajaran kelima atau udah berhenti, nanti ada program lagi ikut lagi gitu. Akhirnya apa? Dia belajar nggak lulus gitu. Ya ada yang seperti itu. Saya punya murid itu ada yang sampai 7 tahun dia belajar, nggak pernah selesai kitab Durusul Lughah. Tapi ini bukan kesalahan murid ini, tapi kesalahan gurunya. Jadi gurunya itu kapan muridnya makin dikit itu ya, itu akhirnya udah kita ulangi lagi supaya ikhwan-ikhwan kumpul lagi banyak gitu. Akhirnya setiap baru sampai pelajaran berapa 15 16 itu udah, padahal pelajarannya masih ringan itu Durusul Lughah 1. Ulangi lagi gitu. Sampai 7 tahun ya nggak selesai. Kasihan yang sungguh-sungguh nggak seperti itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu belajar itu fokus gitu loh. Perlu fokus. Perlu kesungguhan. Ya. Dan belajar itu memang materi ilmu apa saja itu kadang dia akan mendapati di hadapannya itu seperti ada tembok ya, yang dia harus melalui tembok itu, tapi tembok itu ndak ada pintunya. Kalau naik ke atas juga ndak bisa, jatuh terus. Sering ngalami kayak gitu. Dan kalau sudah ngalami seperti itu jangan berhenti, karena biasanya setelah itu tahu-tahu sudah di saat cundal itu tahu-tahu ada pintu, yang pintu itu dengan mudah dibuka gitu. Tahu-tahu seperti itu gitu loh. Itulah kalau ilmu nanti sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha nanti yang membukakan ilmu itu Allah. Ya. Dan itu butuh kesabaran, butuh ketulusan gitu. Ya. Nah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zubair bin Bakar hadasani al-Utabi qala inna awwala mastubina min Umar ibni Abdul Aziz wa hirsihi alal ilmi wa rahbatihi fil adab anna abahu waliyu Misra wa huwa hadisus sinni yusaku fi bulughihi fa arada ikhrajahu ma'ahu faqala ya abati au ghairu dzalik la'allahu an yakuna ang fa'ali walaka tarhaluni ilal madinah fa'aqudu ila fuqahai ahliha wa ata'addabu bi adabihim. Luar biasa ini ya. Jadi sejak kecil saja Umar bin Abdul Aziz itu sudah punya sifat luar biasa ya.
dan punya sifat luar biasa. Waktu itu kalau dari sisi keturunan Umar bin Abdul Aziz itu kan dia dari cicitnya Umar ya, dari jalur perempuan ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya anak laki-laki dinikahkan dengan salah satu wanita yang jujur. Dari situ lahir seorang wanita, seorang anak perempuan. Anak perempuan ini kemudian anak perempuan dari, maksudnya ini cucu Umar kan, dinikah dengan keluarga raja, keluarga khalifah. Dari situlah lahir Umar bin Abdul Aziz. Sehingga niatan Umar bin Khattab untuk menikahkan putranya dengan wanita yang jujur tersebut itu pengen untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh ya. Itu tidak kemudian langsung ya, tapi dari ibunya dulu. Dan bukan berarti cucunya yang pertama ya itu tidak solehah, bukan, tapi solehah. Tapi paling nampaknya itu adalah pada cicitnya ya kan, namanya cicit seperti itu ya. Ini mirip dengan keinginan dari ibunya Maryam ya. Ibunya Maryam itu kan dia menginginkan putra yang bisa khusus beribadah kepada Allah, sampai beliau mengatakan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, nadartulaka ma fi batni muharraron, aku nadarkan apa yang ada dalam perutku ini untuk engkau wahai Allah secara khusus. Begitu lahir ternyata perempuan. Padahal dengan lahirnya Maryam ini Allah akan menyempurnakan karunia-Nya. Artinya tidak sekedar Maryam, tapi yang setelahnya. Bahkan ini manusia terbaik, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti itu ya. Bukan sekedar diberi karunia oleh Allah orang yang taat ibadah gitu, tapi bahkan diberi Rasul, dikaruniai Rasul. Rasulnya saja bukan Rasul seperti lainnya, tapi ulul azmi minar rusul, termasuk dari ulul azmi minar rusul. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang namanya sebuah azam itu kalau sungguh-sungguh luar biasa ya. Sebuah azam itu luar biasa ya. Kalau dari peristiwa yang sering kami lihat itu ya, dari wali santri dulu, dari di pondok itu ya, orang tuanya pengen nanti anaknya seperti itu. Padahal orang tuanya itu ya kalau dari secara perhitungan dohir itu apa mungkin anaknya seperti itu ya. Tapi nyatanya diberi oleh Allah ya, diberi oleh Allah. Ingin anaknya hafal Quran itu, orang tuanya sungguh-sungguh, sampai sungguh-sungguhnya itu anak-anaknya sejak kecil benar-benar ditanamkan untuk jangan mendengarkan musik, jangan ini itu dan yang lain sebagainya, tidak boleh nonton TV dan sebagainya itu ya. Pada waktu mondok di tempat kami ya kita cuma juga bisa berharap saja ya, mudah-mudahan bisa hafal gitu ya. Tapi yang di pondok saja kemampuannya masih kurang gitu. Akhirnya dia belajar kepada yang lain, teruskan, akhirnya hafal Quran semua gitu ya. Ini pentingnya ya azam seorang orang tua itu luar biasa ya. Kita dituntut kita itu hanya dituntut, dibebani sesuai dengan kemampuan kita. Adapun setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyampaikan, asal di dalam mengambil itu
mengambil sebab itu sungguh-sungguh. Hadis ini Zubair bin Bakar beliau mengatakan Al-Utabi telah menceritakan kepadaku, dia berkata, sungguhnya awal pertama kali nampak pada diri Umar bin Abdul Aziz, ya, nampaknya beliau itu dalam menuntut ilmu, demikian pula yang kedua semangat beliau terhadap ilmu, ya, hirsnya beliau pada ilmu, keinginannya beliau untuk mempelajari adab, itu awalnya nampak dikala apa? Anak abahu, bapaknya itu seorang wali Mesir, penguasa gitu, ya, semacam gubernur ataupun semisalnya. Waktu itu beliau masih umurnya masih apa ya? Umurnya masih sangat muda ya, kecil atau muda. Yang yusaku fi bulughihi, yang masih diragukan tentang baliknya. Dia sudah balik atau belum itu masih diragukan, ini balik atau belum gitu. Ya, maka bapaknya itu berkeinginan untuk, ya, maka Umar ini dia menginginkan untuk bapaknya itu membawa keluar dia, ya, sambil dia berkata, wahai bapakku, atau yang semisal daripada itu, au ghairu dzalik, atau yang kurang apa, ghairu dzalik, atau yang selain daripada itu, yang semisal di ucapan itu maksudnya. La'alahu, bisa jadi engkau membawa pergi aku ini angfa'ali walaka, akan memberikan manfaat untukku dan untuk engkau. Seorang anak dia minta untuk dibawa orang tuanya pergi gitu, ya, tarhaluni ilal Madinah, engkau bawa aku saja ke kota Madinah. Jadi dari Mesir kan, kota Madinah kan lumayan jauh dari Mesir itu, ya. Fa'aqudu ila fuqahai ahliha, saya akan duduk kepada ahli fikih di kota Madinah itu, dan saya wata'adabu bi adabiha, saya akan mempelajari adab, ya, bi adabihim, saya gitu, ya, dengan adab-adab mereka. Luar biasa, sehingga didapati dalam beberapa riwayat, ya, beliau itu sempat duduk bersama Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, ya, biasa duduk bersama para ulama di masanya gitu. Dan kesolehan beliau itu kan nampak pada saat beliau dijadikan gubernur, ya, di kota Madinah, di mana waktu jadi gubernur itu kan beliau jadi imam sholat, ya, sehingga Abu Hurairah waktu itu sampai menyebut bahwa sholatnya Umar bin Abdul Aziz ini, pemuda ini, paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Di dalam rentang waktunya luar biasa gitu. Itu sudah dipuji oleh Abu Hurairah, ya. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang dermawan. Lah munculnya kesolehan beliau itu pada saat nampak di tengah manusia, itu tidak bisa disembunyikan, itu pada saat sholat istisqa. Beliau memimpin, dan turun hujan itu tidak nunggu waktu gitu loh, tapi seperti di zaman Nabi gitu. Langsung bergumpal awan yang banyak, kemudian menyatu tepat di atas kota Madinah, kemudian turun hujan sangat deras. La nuzaki ahadan Allah. Ini ya menunjukkan bahwa beliau orang soleh gitu. Dan sebenarnya beliau jadi gubernur juga nggak ingin gitu, ya. Dan karena beberapa hal beliau waktu sempat tidak apa istilahnya dicabut dari menjadi gubernur, ya. Tapi beliau karena beliau orang soleh, beliau ulama, ya, beliau kembali lagi ke kesibukan awal, duduk bersama para ulama, ya, para penuntut ilmu, sampai kemudian
digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau sebelumnya itu gubernur, ini jadi khalifah gitu. Dan beliau dari sisi ilmu menunjukkan beliau bukan raja tapi khalifah. Kenapa dikatakan khalifah? Karena pada saat beliau dibaiat itu pada saat beliau itu ditunjuk menjadi pengganti dari raja sebelumnya, itu beliau kemudian berkhotbah di masjid gitu loh. Yang mana kemudian beliau berkhotbah, dia serahkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang ada di masjid, yang di situ banyak para ulama gitu loh. Banyak para tokoh besar gitu. Setelah itu diserahkan, kemudian mereka sepakat untuk membaiat Umar bin Abdul Aziz jadi pimpinan. Artinya beliau itu jadi khalifah gitu loh. Jadi beliau itu sangat menakjubkan ya. Khalifah di tengah raja gitu. Di tengah silsilah raja, beliau khalifah gitu. Luar biasa. Dari kecil udah kelihatan ya. Seperti ini. Dan kalau seperti ini itu, kalau anak kecil kok sampai seperti ini itu ada tabiat seperti itu ya. Ada yang sifatnya jibili gitu, jibiliyah gitu, tabiat. Itu peran orang tua gitu. Udah itu mesti peran orang tua. Sebagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu ada peran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Seperti itu. Makanya kalau ingin anaknya soleh, itu hendaknya orang tua dia memperbaiki hubungannya kepada Allah, dia menjadi yang soleh gitu. Jadi jangan menuntut anaknya soleh, dia sendiri nggak soleh ya. Tapi hendaklah orang tua itu dia soleh. Kesolehan itu orang tua itu sangat berasar pada anak ya, sangat berasar pada anak. Selesai pembahasan dari pasal 14. Sekarang kita nginjak pada pasal ke-15. Pasal ke-15 ini ada kesalahan cetak ya. Karena ini cetakan yang lama ini, kemudian di copy, artinya diketik ya. Jadi bukan cetakan tulisan yang terbaru gitu, bukan. Nah dulu ini diambil dari pelatihan murabiyat ya dulu, para guru TK yang ada di Darussunnah ya, TK Darussunnah Al-Islami itu. Yang dulu kita mengadakan pelatihan itu setiap tahunnya itu ada gitu. Kalau enggak sampai angkatan 10 atau berapa. Jadi setiap tahun itu ada istilahnya ada koreksi dari materi itu. Ya. Di dalam judul kalian itu pada pasal ke-15, masa kanak-kanaknya untuk aktivitas yang lebih dewasa. Ya ini hanya diringkas saja gitu loh. Sebenarnya kalau secara bahasa Arabnya itu mangkana yuhibbu lisobi antakuna lahu subuwatun fi sigorihi. Itu orang yang dia menyukai untuk anaknya itu subuhnya itu ya, untuk di masa sigornya ya, di sigorihi. Atau kalau diartikan yaitu orang yang menyukai untuk anak itu subuah itu, ini ada makna yang goreb ya. Subuah itu adalah sebenarnya kalau disimpulkan kecenderungan kepada nafsu. Kecenderungan kepada nafsu kemudian dia meninggalkannya. Sehingga dimaknakan kepada makna
dia takut, dia berhati-hati, dia sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kalau diartikan secara lebih simpelnya itu orang yang dia menyukai untuk anak itu subuahnya itu dia punya subuah, ya, dia punya kecenderungan pada nafsu, tapi kemudian dia tinggalkan, ya. Fisigorihi, di masa kecilnya, pada masa kecilnya. Artinya pada masa kecil itu dia sudah punya kecenderungan kepada ketaatan, takut, ya, hati-hati, sungguh-sungguh gitu. Dan ini ada, ya, sering ada. Yang seperti ini sering ada gitu. Ya. Misalnya kayak sekolahan itu, santri, itu kadang ada 1 atau 2 yang seperti itu. Ya. Kadang ada gitu. Yang kadang nggak seperti anak lainnya ya namanya anak ya main, lari-lari gitu loh gitu. Kalau dia nggak, sukanya malah justru sibuk baca Quran, sibuk. Ada yang seperti ini gitu loh. Ya. Itu sifatnya udah memang tabiat gitu, ditabiatkan. Tetapi ini bisa dididikkan gitu loh. Ya. Makanya sebagian dari salaf itu menjadikan pendidikan adab di waktu kecil itu adalah menjadikan anak itu benci permainan. Kan lucu ya, lucu. Bagaimana anak disuruh benci sama permainan gitu kan gitu. Ini bagaimana caranya? Sebenarnya mainan itu boleh, tetapi main fun yang ada faedah gitu loh. Ibunda kita, ya, ibunda orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga main boneka gitu loh. Tapi diizinkan oleh Nabi karena di situ membentuk karakter seorang, karakter keibuan gitu loh. Karakter keibuan. Nah, kalau anak perempuan ya mainan pasaran gitu, ya boleh saja. Masak-masakan gitu. Kan enggak mungkin anak perempuan main sepak bola gitu. Ini ada faedahnya dari sisi apa? Yang sesuai dengan jalurnya gitu loh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan masalah subuah ini ya, atau kita baca saja Anil A'mas an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala qala kana yujibuhum yakni ashaba Abdillah ibni Mas'udin an yakuna li syabi sobwatun au subuwatun. Ini bisa dibaca 2 ya. Dari Al-A'mas, dalam tresum kalian belum saya baca ya. Dari Al-A'mas, dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala, dia berkata, ya, perkara yang menjadikan mereka takjub, yakni para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud takjub, itu an yakuna lisab, yaitu pemuda, dia punya subuah. Lisab subuah. Ya. Yang dimaksud dia punya subuah itu bukan, kita tahu bahwa seorang pemuda itu memang secara nalar punya subuah dalam arti makna apa? Cenderung pada nafsu. Tapi yang dimaksud takjub di sini apa? Manakala subuahnya itu untuk menuntut ilmu. Semangatnya maksudnya. Kalau dia nggak menuntut ilmu, semangat para pemuda itu biasanya mesti akan kesahwat gitu loh. Ya. Seneng misalnya apa? Pakaiannya bagus. Kan gitu kan. Seneng apa? Gaul gitu. Ya, kayak gitu gitu. Makanya kalau pemuda itu nggak kenal agama, itu ya kita akan lihat cuma kerjanya ya, kalau nggak jauh-jauh ya cuma
ngaca, mikirkan gaya rambut, mikirkan pakaiannya bagus ndak, kemudian lihat di mana wanita cantik, kayak gitu. Yang wanita juga nggak jauh beda, ya. Ya kalau kita kadang sok heran itu. Kadang sifat-sifat seperti itu kalau orang tua ya atau pengajar itu nggak peka ya, ngarahkan itu arahnya jadi nanti belok. Ya. Saya pernah ngajar di satu sekolah Islam itu. Ya. Ya namanya sekolah Islam gitu deh. Sekolah Islam. Ya cenderung anak kelas 5, kelas 6 itu kan cenderungnya seperti itu. Ya lugu-lugu itu walaupun kadang antik, mulai pengen sok rambutnya bagus gitu. Tapi ada yang aneh itu pernah saya lihat tuh satu orang itu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Belajar nggak pernah semangat gitu loh. Kalau belajar itu kadang kayak nggak fokus, nggak perhatian gitu. Ya. Nggak dong gitu loh. Ya, pokoknya kayak nggak tertarik belajar. Tapi pada waktu itu saya menyampaikan tentang pentingnya seragam, tentang pentingnya ini gitu, akhirnya dia pakai seragam. Boleh pakai sepatu dan yang lain sebagainya. Itu begitu dia masuk sekolah itu sepatunya itu paling bagus sak sekolahan. Kayak orang mau pergi ke kantor itu. Kemudian rambutnya itu gayanya gaya rambut yang kekinian itu. Tidak cuma itu, bahkan disemir gitu loh. Disemir pakai warna coklat kalau salah waktu itu. Kalau urusan seperti itu langsung tertarik sekali, tapi urusan pelajaran enggak. Coba kalian lihat itu. Ini ibaratnya dewasa sebelum waktunya gitu. Ini biasanya nanti kalau udah seperti itu, udah pikirannya masih ke arah lain jenis ya nih. Lain jenis. Ya. Lain jenis. Dan ini benar ya. Saya pernah punya murid itu orang awam, kemudian dia bertobat ngaji dengan saya itu sejak SMP kelas 1. Tapi karena latar belakangnya itu ya kayak gitu loh. Itu setelah umur 25 tahun itu kan nikah dengan murid saya juga itu nikah. Dia cerita kepada saya, Ustaz, saya itu sejak kelas 1 SMP itu sudah menahan nikah sampai sekarang gitu. Artinya apa? Kalian bayangkan dari umur 14 tahun sampai 25 tahun, 11 tahun dia menahan nikah. Makanya kok pelajaran nggak pernah masuk, bahasa Arab nggak paham-paham. Ya, karena fokusnya sudah ke situ gitu loh. Pokoknya udah segitu. Karena memang dari kecilnya udah keliru gitu loh. Karena orang awam kan. Makanya tatkala ada di antara sebagian salaf itu melihat ya. Ada seorang guru itu bercerita tentang wanita kepada murid-murid gitu, masih kecil itu. Maka kemudian beliau mengatakan, kamu telah meletakkan kubah syaitan di atas kepala mereka. Maka kamu harus menggeser, menghilangkan kubah itu dari atas kepala mereka. Ya kalau anak kecil sudah kenal kayak gitu, mau apa gitu loh. Padahal itu isinya TV ya kayak gitu kan gitu. Isinya kita mohon pertolongan kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang demikian, anak-anak kita gitu. Kalau ada anak kecil seperti ya di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sampai takjub kalau ada pemuda ya, dia itu punya subuah. Anak muda punya subuah. Artinya punya subuah itu apa? Di dalam belajar itu punya semangat sebagaimana pemuda itu punya kecenderungan pada nafsu. Artinya dia punya yakhaf wa yahdar wa yastahid. Dia takut, dia bisa hati-hati, dia bisa sungguh-sungguh.
Ya, bisa sungguh-sungguh. Ya. Misalnya kalau udah seperti ini berhasil ya. Dan sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ada anak kecil bahkan menjelang balik kok sibuknya kayak gitu, orang lain begini, kayak nggak memperhatikan tentang nanti nikahnya gimana, dan nggak perlu gitu loh. Karena kalau orang itu taat kepada Allah, dia fokus ibadah, dunia itu akan datang. Coba kalau kita lihat baginda Nabi saja ya, Nabi ya, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menikah itu apakah beliau pengen menikahi atau ditawari gitu? Ditawari. Beliau menikah Sodah binti Zam'ah, beliau menikahi ibunda gitu, menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, Sodah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, itu semua ditawari itu nih. Termasuk Khadijah radhiyallahu taala anha juga beliau seperti itu. Bahkan yang ingin itu justru Khadijah. Ya. Naam. Bukan berarti nggak mencari ya. Nggak mencari ya. Ya. Makanya kalau kadang ini sebuah aja ya. Saya tadi malam itu kan ditanya sama Ikhwah tanya. Dia itu hanya cerita kepada seseorang bahwa saya sholat di masjid sini gitu. Karena masjid sana karena gini-gini, masjid sini gini-gini, lebih sunnah, lebih dekat. Ini intinya seperti itu. Dan saya kelak kalau bisa itu bisa nikah itu dengan orang sini gitu. Baru ngomong kayak gitu loh, langsung ditawari nikah dengan orang situ gitu. Bahkan bukan ditawari tapi memang wanitanya yang pengen untuk dinikahi. Ya makanya kadang ya berbicara tentang hal nikah itu nggak boleh candaan ya, kadang bisa kejadian betul gitu. Tapi ya itu hal yang bagus gitu loh, hal yang bagus gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ya. Qala al-A'mas yakhaf wa yahdar wa yastahid. Yang dimaksud dengan subuh di situ, pemuda tersebut dia takut, dia hati-hati, dia sungguh-sungguh. Ya. Kalau secara bahasa sebenarnya sobwah ataupun subwah itu masdar dari sobar rojul yasbu siban subuh wasubuwatan ita malah ilal hawa. Jadi dikatakan soba itu cenderung, seorang laki-laki cenderung, dia cenderung pada sebuah kecenderungan ya. Apabila malah ilal hawa, apabila dia cenderung kepada keinginannya hawanya. Ya, hawanya. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri seperti di dalam kitab kalian. Ya. Di dalam resum kalian, man lam yatafatta lam yuhsin an yataqarra. Barang siapa yang tidak bisa berlaku seperti seorang anak muda, tidak bisa menyerupai anak muda dalam semangat dan keinginan, dia tidak akan bisa membaguskan di dalam yataqarra, di dalam dia mempelajari fikih dan ibadah. Ya, fikih dan ibadah. Ya, tidak akan bisa. Makanya berlaku itu seperti anak muda. Ya. Dan berlakunya itu dalam ilmu ya. Jangan berlaku di dalam hal nikah gitu loh. Kadang ada beberapa itu ketemu ngomongnya ta'adud terus itu. Pengen nikah lagi, pengen punya istri. Sampai ngomong bertahun-tahun nikah, istrinya tetap satu gitu. Nggak tambah-tambah gitu. Dan itu kan sebenarnya nggak perlu untuk dibicarakan. Dan seperti itu nggak perlu dibicarakan. Itu akan menjadikan hal yang kurang bagus gitu.
kadang mengatakan ini sunnah gitu. Kenapa sunnah mesti dipandang dari sisi menikah lebih dari satu? Sunnah itu sangat mulia. Ya, sunnah itu sangat mulia. Di ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang menyangkup dari akidah, fikih, dari keseluruhan ajaran agama. Memang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Tapi khitab Nabi bersabda di dalam perkara ini itu dikarenakan ada 3 orang yang ingin gulu di dalam beribadah. Salah satunya itu nggak mau nikah. Artinya di sini beliau ingin menekankan dari sisi apa? Dari sisi kemuliaan sunnah. Bukan semata-mata perkara menikah itu. Tapi sunnah sebagai sebuah ajaran. Makanya kalau para sahabat mendengar alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyina al-hadis, itu enggak kemudian punya bayangan nikah gitu, enggak. Tapi mulianya ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang kalau sunnah itu sesuai dengan kok porsinya sendiri-sendiri. Orang yang seneng pengen ta'adud ya dia akan mengatakan pakai slogan-slogan kayak gitu. Orang yang pengen melariskan bekamnya mengatakan bekam ini sunnah loh kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya dia itu mau bicara sunnah atau mau bicara supaya bekamnya laris gitu loh. Kan nggak pas gitu dibicarakan. Makanya di sini penting seorang mengetahui istilah itu ya belajar saja sunnah itu apa gitu. Sunnah itu dalam usul ada pembahasan kan. Itu pembahasan dalam nanti ada pembahasan namanya akwal Nabi. Af'al Nabi itu ada rincian. Nah, makanya kemarin ada pertanyaan af'al Nabi itu fi'lun Nabi itu sunnah atau bukan? Ya di situ ada penjelasan di kalangan para ulama. Ya, ada penjelasan di kalangan para ulama. Ya itu bisa dipelajari dalam usul fikih ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir ini terakhir ya. Dari Uqbah bin Amir. Ya, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul ajiba rabbuna minasa billadzi laisat lahu subwatun. Nah, kalau ini penafian, justru kalau yang di depan kan tidak dinafikan, justru yang punya gitu. Kalau ini laisa gitu loh. Ya. Maka yang pertama itu dibawa kepada makna apa? Dari perkataan Al-Amas itu dibawa kepada makna dia punya syahwat, cenderung sama hawa, kemudian ditinggalkan. Sehingga tersisalah semangatnya kepada kebaikan. Kalau di sini justru sebaliknya. Ya. Ini isnadnya adalah Hasan ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dia berkata, aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Rabb kita itu takjub dengan seorang pemuda. Seorang pemuda yang laisat lahu subwah. Ya, yang dia tidak punya subwah. Tidak punya kecenderungan kepada hawa. Ya. Artinya di situ seorang pemuda yang dia punya pemuda yang tidak punya aktivitas masa subwah. Artinya dia tidak mengikuti syahwatnya. Nah, ini tolong dikoreksi itu ya di penerjemahan kalian. Di bagian terjemahan itu koreksi ya. Ini kan kaitannya anak kecil. Ini kan untuk pendalilan anak kecil, tapi kenapa diceritakan tentang pemuda? Sisinya mana gitu loh, pemuda sibuk ibadah. Nah, kalau anak kecil bagaimana? Nah, sisi pendalilannya itu dalam hadis. Dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi alaihi salatu wasallam qol sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al imamul adil wa syabun nasa'a fi ibadati rabbih. Al hadis. Nabi bersabda 7 orang yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama seorang imam yang adil, yang kedua seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabb-nya. Lah biasanya orang yang sibuk ibadah itu adalah orang yang sudah tua. Menjelang kematian itu biasanya sibuk ibadah. Lah tatkala kemudian ada pemuda kok sibuk ibadah. Nah, ini terkandung makna kalau ada anak-anak kok dia punya sifat seperti pemuda di dalam kesungguhan belajar, inilah sisi pendalilannya. Inilah sisi pendalilannya. Ya. Jadi ini namanya kias ya. Dikiaskan. Dan secara praktek di zaman Nabi itu anak kecil yang bertindak seperti pemuda di dalam semangat belajar itu ada. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, itu kan masih kecil, belum balik. Yang lainnya Anas bin Malik. Kalau Ibnu Umar itu sudah menjelang balik atau sudah balik bahkan. Termasuk pula adalah siapa? Azib. Ya. Adib bin Azib atau Adib bin Azib. Sahabat Adib bin Azib. Ya. Itu dalam posisi sudah balik gitu loh. Tapi ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan juga Anas bin Malik kan umur 10 tahun. Nah, itu berarti kan masa kecil gitu. Tetapi tindakan di dalam belajar seperti para sahabat dewasa gitu. Para sahabat yang masih muda-muda gitu loh. Yang semangat. Mereka hadir bersama orang-orang yang senior-senior gitu loh, ya gitu loh. Bahkan yang sudah sepuh, demikian pula yang masih muda-muda ya. Seperti misalnya Usamah bin Zaid gitu kan, pemuda. Nah, ini sisi pendalilannya. Selesai pembahasan kita di dua pasal ini. Besok kita lanjutkan pasal-pasal yang ke-16. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara, pada panitia ya.